Bab 7. Tunangan Inara. Langit sore mulai temaram ketika Inara turun dari angkot. Langkahnya pelan. Pundaknya terasa berat setelah seharian berkutat dengan berkas dan rapat. Sepatu flatnya menyentuh tanah basah di gang kecil, meninggalkan jejak samar. Angin membawa bau tanah dan wangi masakan dari rumah-rumah yang berjajar rapi. Anak-anak kecil tertawa mengejar bola plastik. Ibu-ibu sibuk menyapu halaman. Semua terasa akrab, hangat. Berbeda sekali dari dinginnya gedung-gedung tinggi tempat Inara menghabiskan hari. Di ujung gang, seseorang menunggu. Rizky. Kemeja kotaknya sederhana. Warnanya sudah sedikit pudar, tapi bersih dan rapi. Celana jeansnya penuh tambalan kecil, tapi tersetrika. Wajahnya hangat, senyumnya tulus. Matanya berbinar begitu melihat Inara muncul di tikungan. Inara, sapanya, lembut tapi penuh semangat. Tangannya terulur, mengambil tas kerja Inara. Capek, ya? Inara tersenyum. Senyum lelah yang tulus. Biasa, Ki. Namanya juga kerja. Mereka berjalan beriringan melewati gang. Langkah Rizky pelan, menyesuaikan. Tangannya memegang tas Inara erat, seolah itu benda paling berharga di dunia. Besok libur, kan? Tanya Rizky, suaranya tenang. Enggak, Ki. Besok masih ada meeting, jawab Inara, matanya menerawang. Rizky mengangguk. Gak apa-apa. Aku tunggu. Aku cuma pengen pastikan kamu pulang dengan selamat. Gak lebih. Mereka melewati rumah-rumah dengan lampu kuning remang mulai dinyalakan. Bau wangi nasi hangat dan gorengan menyeruak dari dapur-dapur tetangga. Inara, kamu jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kalau capek, bilang. Jangan ditahan sendiri. Rizky berhenti sebentar, menatap wajah tunangannya. Aku di sini kok. Buat dengar apa aja yang mau kamu bagi. Inara menunduk, hatinya hangat. Terima kasih, Ki. Aku tahu itu. Langkah kaki mereka menyusuri gang kecil itu. Gang yang tiap sore selalu ramai oleh suara anak-anak main layangan, bau gorengan dari warung ujung, dan sapaan tetangga yang saling mengenal. Rizky di sebelah Inara berjalan santai, tangan di saku celana. Langkahnya pelan, sesekali menendang kerikil kecil di jalanan. Angin sore menggerakkan ujung jilbab Inara, membawa bau tanah basah sisa hujan kemarin. Kalau kita nikah nanti, kata Rizky pelan, tanpa menoleh. Aku nggak bisa janjiin rumah gede, atau barang-barang mahal. Inara menoleh, menatap wajah Rizky yang menunduk sedikit, seolah memilih kata dengan hati-hati. Ki, aku nggak pernah minta itu. Rizky tersenyum kecil, menatap ke depan lagi. Aku tahu, makanya aku yakin sama kamu. Tapi aku tetap pengen kamu nyaman. Kita kontrak rumah kecil dulu di pinggir kota, ya? Yang penting ada halaman buat tanam cabe, sama jemur cucian. Inara tersenyum. Matanya teduh. Ada harapan sederhana di sana. Itu lebih dari cukup, Ki. Langkah mereka berhenti di ujung gang. Tempat pohon mangga besar berdiri, menaungi bangku bambu tua. Mereka duduk sebentar. Rizky menarik napas panjang, menatap langit yang mulai jingga. Aku udah tanya teman. Ada lahan kecil di belakang bengkelnya yang kosong. Aku kepikiran buat buka bengkel kecil-kecilan. Biar nanti kamu nggak usah capek-capek kerja terus. Kalau kamu mau kerja, ya kerja. Tapi bukan karena terpaksa. Inara memandang Rizky. Wajahnya biasa saja. Tak ada hebat-hebatnya dibanding pria di kantor-kantor besar. Tapi kata-katanya, tulusnya, bikin hati Inara hangat. Terima kasih, Ki. Kamu selalu mikirin aku. Rizky menggeleng. Aku nggak mikirin apa-apa selain itu, Nar. Aku cuma mau kamu bahagia. Sama aku. Angin sore makin dingin. Suara adzan maghrib mulai terdengar dari musala kecil di ujung jalan. Inara berdiri, merapikan jilbabnya. Ayo pulang, Ki. Ibu pasti sudah nunggu. Mereka berjalan lagi, pelan. Sore itu sederhana. Tapi di hati mereka penuh rencana kecil yang bagi mereka besar. Belum mereka tahu, rencana itu sebentar lagi akan diusik. Bukan oleh badai besar, tapi oleh langkah-langkah kecil yang datang dari arah yang tak mereka lihat.
Pagi itu kantor masih sepi. Matahari baru naik setengah. Sinarnya menembus kaca gedung, membuat bayang-bayang panjang di lorong. Suara sepatu Abbas terdengar pelan saat ia berjalan melewati ruangan-ruangan kosong, menuju ruang kerja Inara. Tangannya memegang map dokumen, matanya tajam seperti biasa. Tapi di balik tatapan itu, ada sesuatu yang mulai goyah. Pikirannya yang semalam tak bisa lepas dari bayang Inara. Pintu ruang kerja Inara terbuka sedikit. Abbas mendorongnya perlahan, masuk tanpa suara. Meja kayu kecil itu rapi, seperti pemiliknya. Semua tertata, map-map laporan, buku catatan, pena, dan satu benda yang membuat langkah Abbas terhenti. Bingkai kecil. Foto. Abbas menatapnya lama. Foto itu sederhana. Inara tersenyum di depan rumah tua, bersama seorang pria muda. Kemeja kotak sederhana, senyum hangat. Tangannya menggenggam erat tangan Inara. Wajah Abbas mengeras. Matanya menajam. Tapi bukan marah karena laporan salah. Bukan kesal karena kerjaan terbengkalai. Ini marah yang datang dari tempat lain. Tangannya ingin mengambil bingkai itu. Ingin membalikkan. Tapi ia tahan. Jarinya hanya menyentuh sudutnya sebentar. Lalu menarik diri. Dia punya kekasih. Kalimat itu berdengung di kepala Abbas. Sesuatu di dadanya mengeras. Sesak. Langkahnya mundur. Tapi matanya tak bisa lepas dari foto itu. Sekian lama ia menganggap Inara hanya sekadar obsesi kecil. Kini dia sadar. Ini lebih dari itu. Ia ingin memiliki Inara. Dan foto itu. Pria dalam foto itu. Bagai dinding tinggi yang tiba-tiba berdiri di depan matanya. Pintu diketuk pelan. Suara Inara di luar. Pak Abbas. Abbas tersentak. Cepat ia berdiri tegak, memasang wajah datarnya. Masuk. Inara masuk dengan langkah ringan, senyumnya tipis seperti biasa. Maaf, Pak. Tadi saya ke lantai bawah ambil laporan. Abbas hanya mengangguk. Lain kali kunci ruangmu kalau kau tinggal. Inara mengangguk, tak curiga. Baik, Pak. Abbas keluar tanpa menoleh lagi, tapi di dalam dadanya, amarah dan cemburu sudah mulai menyala. Bukan pada Inara, tapi pada pria di foto itu. Dan pagi itu, Abbas merasa dirinya benar-benar kalah. Bukan oleh Inara, tapi oleh rasa cemburu yang tak mampu dia pahami. Sore itu, kantor sudah mulai sepi. Matahari mengendap di balik gedung-gedung tinggi, meninggalkan cahaya jingga samar di kaca-kaca yang mulai gelap. Lampu-lampu kantor menyala, satu-satu. Abbas duduk sendiri di ruangannya. Jendela besar memantulkan wajahnya. Diam, tapi matanya menyala dengan sesuatu yang bahkan dia sendiri tak suka mengakuinya. Cemburu. Pikiran Abbas tak lepas dari foto kecil di meja Inara. Wajah pria itu. Senyum pria itu. Cara Inara menggenggam tangannya di foto. Semua berputar di kepalanya. John masuk tanpa mengetuk. Membawa laporan yang harus ditandatangani. Bos, ini laporan tender baru. Abbas tak menoleh. Suaranya pelan, tapi keras di dada John. John. Ya, bos. Abbas menoleh perlahan. Sorot matanya lain. Dingin, tapi penuh letupan yang tak terucap. Aku mau kau cari tahu satu orang. John mengerutkan kening. Siapa? Namanya Rizky. Kekasih Inara. Ujar Abbas. Dingin. Dia tahu karena ada nama di foto itu Inara dan Rizky. Hening sejenak. John terdiam, mencoba membaca ekspresi wajah Abbas. Untuk apa, bos? Tanyanya hati-hati. Abbas menatapnya lurus. Aku tak suka ada hal yang tak ku ketahui. Cari tahu. Siapa dia? Kerja apa? Tinggal di mana? Semua. Kirim data itu ke mejaku besok pagi. John menaruh map di meja. Bos, ini sudah jauh. Abbas menoleh ke jendela, memandangi langit yang makin kelam. Aku tahu aku mau apa, John. Jangan tanya lebih. John menghela napas. Baik, bos. Besok pagi aku sampaikan. Ia keluar, meninggalkan Abbas sendiri. Di balik ketenangannya, John tahu Abbas sudah masuk terlalu dalam. Bukan sekadar suka, bukan sekadar tertarik. Ini sudah obsesi yang menakutkan. Abbas menatap kosong lampu-lampu kota yang mulai berkedip.
Dadanya sesak. Tangannya mengepal di meja. Siapa kau, Rizky? Kenapa kau ada di hidup dia? Dan malam itu turun. Kota tetap sibuk. Lampu-lampu tetap menyala. Tapi di ruang Abbas, cemburu sudah membakar dada. Diam-diam, menunggu waktu untuk meledak.